Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam kitab Bulughul Maram, hadis-hadis tentang sifat salat Nabi. Sudah ada beberapa hadis yang kita bahas. Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis dari Aisyah, hadis riwayat Muslim. Kita baca hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihus salata bit takbiri wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalika wa kana idza rafa'a minar ruku'i lam yasjud hatta yastawiyal qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadati lam yasjud hatta yastawiya jalisan wa kana yaqulu fi kulli rak'atin at-tahiyyata wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibul yumna wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha an yaftarisa ar-rajulu zira'aihi aftirasa sab'i wa kana yahtimus salata bit taslim. Agak panjang hadisnya. Cerita Aisyah, ini Aisyah bercerita, Rasulullah itu salat itu memulainya membuka salatnya dengan takbir. Ini disebut takbiratul ihram. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, maka haramlah semua yang lain. Terhalanglah kita melakukan apapun selain daripada salat itu. Kenapa takbirnya disebut ihram? Ihram itu dari kata ahrama. Ahrama itu dari kata haram. Haram itu artinya terhalang. Lawannya halal. Halal itu lepas. Sesuatu yang lepas namanya halal. Ya sampai kita sekarang ini kita bebas nih. Mau ngomong, mau makan, mau tidur itu bebas. Halal namanya, Pak. Nah begitu kita sudah takbir, maka haram bicara, haram duduk, haram ini, kecuali apa yang ada pada salat saja. Maka takbirnya disebut takbiratul ihram. Dan itu yang wajib Pak ya, yang jadi rukun. Sementara takbir-takbir yang lain itu sunat saja. Namanya takbiratul intikal. Kalau Bapak Ibu tidak takbir, ruku tidak takbir, sujud tidak takbir, berdiri tidak takbir, tidak apa-apa juga. Boleh. Ya, andai Bapak Ibu ada begitu salatnya, ya sudah Allahu Akbar, itu ruku antuk saya. Tegak antuk saya. Sujud antuknya. Antuk saya sadonya Pak. Cuma garik-gariknya sah salatnya. Ya, kenapa? Karena rukun dah penuh Pak. Yang rukun takbiratul ihram saja. Lalu Nabi membaca langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat di hadis Aisyah ini memang Nabi tidak baca bismillah Pak, tidak jahar, tidak sir. Pokoknya dalam hadis Aisyah ini Nabi langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi Bapak Ibu jangan berhenti pada satu hadis ini. Ya. Masalahnya sekarang orang baru baca satu hadis langsung mengklaim. Itu yang susahnya Pak. Betul kalau kita baca hadis Aisyah ini hadis Muslim. Nabi setelah Allahu Akbar tiba-tiba saja kata Aisyah Nabi baca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada baca bismillah. Betul itu Pak. Cuman hadisnya tidak satu tentang itu. Nah, persoalan kita banyak sekarang Bapak Ibu baru belajar satu hadis, baru mendengar penjelasan sepotong, lalu kita sudah mengklaim yang lain salah. Saya tidak menyalahkan orang yang tidak baca bismillah dalam baca Fatihah, tidak apa-apa, karena memang hadisnya ada. Hadis dari Aisyah, benar Nabi tidak baca bismillah sama sekali Pak, tidak jahar, tidak sir, langsung saja alhamdulillahi rabbil alamin, begitu kata Aisyah, hadis Muslim itu. Ya. Tapi kita lihat hadis berikutnya nanti, sama juga sahih hadisnya. Setelah membaca Al-Fatihah, wakana, dan dia ruku. Bila beliau ruku beliau tidak mendongakkan kepala, tidak pula menekurkan kepala. Tapi adalah antara itu. Jadi ruku Nabi itu tidak mendongakkan kepala, tidak begini, tidak pula begini, tapi antara itu. Jadi kalau ruku Nabi itu Ibu lurus, ya badan beliau itu lurus. Nah, ini ruku Nabi begini. Nah, dan kepala beliau itu diangkat, dilihatkan ke tempat sujud. Ya, dan tangan itu memegang lutut. Nah, itu begitu dalam hadis lain disebutkan. Nabi kalau ruku, tangan Nabi ini memegang kedua lututnya. Jadi bukan di paha tangannya Pak. Kalau di paha mendongak nanti.
atau di bawah lutut nanti mendekur itu. Maka pegang tangan pas di lutut. Nah, itu sehingga kalau diletakkan air di atas punggung beliau, itu air itu tidak tumpah. Nah, begitu lurusnya punggung Nabi ketika ruku. Itu namanya tamakninah. Bila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, tidak sujud sampai lurus betul-betul badan beliau. Jadi kalau beliau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, betul lurus dulu badannya. Itu yang namanya tamakninah itu. Yang kemarin kita bahas tentang tamakninah. Kalau ada orang ruku, sahabat i'tidal belum lurus badannya, sudah jatuh dia ke bawah. Nah, itu tidak tamakninah, tidak sah salatnya itu. Karena tamakninah itu perintah Nabi, rukun. Ya. Apabila Nabi sujud, ya, apabila Nabi mengangkat kepalanya dari sujud, Nabi tidak duduk kecuali benar-benar lurus duduknya. Ada juga orang belum lurus badannya duduk, dia sudah sujud lagi. Harus lurus dulu badannya, ya. Tapi tidak ada bacaan disebutkan di situ Pak Ibu ya. Jadi ruku, ya, kalau ada orang ruku saja tidak baca apa-apa boleh. Orang sujud saja tidak baca apa-apa boleh. Karena membaca itu tidak ada kewajiban. Yang rukunnya ruku dan sujudnya, bukan membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal aziminya. Dan adalah beliau setiap 2 rakaat tahiyat. Nah, ini setiap 2 rakaat beliau duduk tahiyat awal. Tapi tahiyat awal itu sunat. Kalaupun bapak ibu tinggalkan, salatnya tetap sah. Sengaja pun ditinggalkan sah, Pak. Apa misalnya rakaat kedua langsung saja berdiri, tetap sah salatnya. Makanya nanti kita bahas tentang sujud sahwi. Bila imam salah dia, rakaat kedua, yang ketiga dia langsung saja berdiri, Allahu Akbar. Ditegur oleh jamaah, subhanallah, kata jamaah. Tak mau dia duduk. Imam tadi tak mau dia duduk, Pak. Sudah kita tegur subhanallah, dia tak mau duduk. Subhanallah, tak duduk juga dia, Pak. Sudah 3 kali subhanallah, tak duduk juga dia. Semua jamaah ikut berdiri meninggalkan tahiyat awal itu. Kenapa? Tahiyat awal itu sunat, mengikut imam itu wajib. Kecuali yang ditinggalkannya tahiyat akhir. Lampai rakaat, itu tagak baru. Lah ditegur subhanallah. Tak turunnya lah. 3 kali subhanallah tidak turun, bapak ibu berpisah dari imam. Wajib hukumnya berpisah. Tinggalkan saja imam itu. Ya, nanti bilang sama dia, bapak ulang salat bapak lagi. Tadi sudah kami ingatkan. Tapi tidak boleh pula kita membuat imam tandingan. Itu kudeta, tidak boleh. Biarkan saja dia sendiri sampai selesai, kita sendiri selesaikan salat kita sendiri-sendiri. Tapi memang kata Aisyah, setiap 2 rakaat Nabi tahiyat. Ya. Wa kana yafrusu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Ketika duduk, ya, antara 2 sujud tadi atau duduk tahiyat awal tadi, Nabi duduknya iftirash. Iftirash itu, ya, duduk di atas kaki kiri dengan, ya, menegakkan kaki kanan. Itu iftirash. Ya. Bapak Ibu, kalau duduk iftirash itu, kita duduknya di atas kaki kiri, Pak. Lalu kaki kita yang kanan itu kakinya ditegakkan berdiri begini. Ini iftirash namanya, Pak. Ya, jadi duduknya di atas kaki kiri, Bapak Ibu. Ya, itu namanya duduk iftirash. Dan kaki kanannya diangkat. Ini, Pak. Itu namanya iftirash. Ya, kalau tawaru, duduk tahiyat awal nanti dimasukkan kaki kiri ke kaki kanan. Kita duduk di atas pantat kiri. Itu namanya duduk tawaruk. Kalau ini namanya duduk iftirash. Ya. Dan kata Nabi dalam hadis itu, jangan pernah kamu duduk antara 2 sujud atau duduk tahiyat dengan duduk setan. Uqbatus syaitan. Bagaimana duduk setan kayak begini? Jadi Bapak Ibu tidak boleh duduk begini. Tahiyat awal. Bapak Ibu kalau tahiyat awal atau duduk antara 2 sujud, misalnya dari sujud begini, Allahu Akbar. Itu begini duduknya. Dilarang Nabi, ini duduk setan kata Nabi. Ya. Duduknya iftirash. Tidak boleh duduk setan.
Nah, ini duduk setan nih, Ibu. Ya, dengan duduk di atas tumit, ya, kedua tumit. Duduk di atas kedua tumit dengan menegakkan tumit itu duduk setan. Kata Nabi, ya, wa kana yanha an uqbatis syaitan. Jangan kamu duduk seperti duduk setan. Jadi setan itu duduk begitu kiranya, Ibu, ya. Ya, memang tidak rancak bantu duduk setan mana? Gitu. Iya, memang ternyata setan kalau duduk seperti itu, kata Nabi. Wa yanha ayyafrushu rajula al-yusra wa yansibul yumna. Ya. Nabi melarang, ya, yaftarisar rajulu zira'ahi iftirasa saba. Nabi melarang ketika sujud seseorang meletakkan kedua kedua sikunya seperti hewan buas hendak mengintai mangsa. Oh, ini dilarang, Ibu, sujud begini. Ya, sujudnya seperti begini, Pak Ibu. Ya. Jadi sikunya ini datar ke lantai. Ini, Pak. Ini namanya sujud seperti hewan mengintai mangsa. Kenapa, Ibu, kucing kalau mulai, Ibu? Ini nak rata sikunya dengan tanah, kan? Itu namanya, ya, yaftarisu rajulu zira'aihi. Ini dilarang, Pak. Itu kenapa kalau sujud, cara sujud itu dicontohkan Nabi, itu tangan ini, ujung-ujung tangan ini ke arah kiblat, dia diletakkan setentang bahu. Ya. Pasang kabel. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sujud, ini setentang bahu. Nah, ini dibuka sedikit dan diarahkan ke kiblat semua ujung jari kita. Jadi sujudnya bukan begini, Pak. Bukan begini. Tapi begini. Setentang bahu taruh. Nah, kita sujud begini. Kalau laki-laki, ya, kan ada sedikit apa kemarin, ada dibuka sedikit ke sini. Kalau perempuan ditarik ke sini. Itu sunahnya begitu. Ya, Pak, ya. Itu tata sujud. Ya. Nah, jadi dilarang siku kita ini itu datar ke lantai. Itu dilarang. Ada orang memang itu sujud pemalih, Pak. Cuma dak watan nago saya, Pak. Gitu. Angkat sikunya. Jangan ditaruh siku itu setentang dengan lantai. Ya, jangan, ya, menyentuh lantai, siku itu tidak boleh. Itu Nabi larang. Nah, begitu bunyi hadisnya. Wa kana yakhtimu as-salata bitaslim, dan terakhir Nabi menutup salatnya dengan assalamualaikum. Nah, inilah contoh salat yang dilihat dari Nabi, ya, oleh Aisyah. Dan Aisyah menceritakan begitu Nabi salat. Tapi ini, ya, salah satu hadis. Jadi ada beberapa poin penting dari hadis itu, ya. Satu tentang takbir, dua tentang bacaan Fatihah Nabi yang tidak pakai bismillah, yang ketika bentuk ruku Nabi yang datar punggungnya, yang keempat Nabi kalau duduk berdiri lurus badannya, kalau berdiri, ya, tidak berdiri badannya lurus, dan ada tahiyat, dan Nabi duduk iftiras antara dua sujud atau duduk tahiyat awal, melarang duduk setan, dan Nabi itu melarang tangan kita seperti binatang buas saat sujud, ya, mengintai mangsa. Nah, itu tidak boleh. Betul, ya. Lalu hadis berikutnya dari Ibnu Umar, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kana yarfa'u yadai khazawa mankabai idza ftataha shalah fa idza qabbala ruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Ini bunyi hadisnya. Ibnu Umar bercerita, Rasulullah itu kalau takbir mengangkat kedua tangan beliau setentang pundak. Baik itu ketika membuka salat, maksud takbiratul ihram, maupun ketika takbir ruku,
maupun ketika mengangkat kepalanya dari ruku, ya. Jadi kalau Nabi takbiratul ihram, ya, Allah. Begini, memang begitu hadis dari Ibnu Umar. Hadis Bukhari Muslim. Jadi mengangkat tangan Nabi itu sampai ke pundak. Allahu Akbar. Nanti ruku begitu lagi. Allahu Akbar. Nanti i'tidal sami Allahu liman hamidah. Memang begitu Pak Ibu. Ke sini, ya, ke sini pundak. Mangkabah itu sini. Ya. Tapi jangan berhenti di hadis ini juga. Makanya kita kan baca tidak satu hadis. Hadis dari Ibnu Umar, memang Nabi mengangkat tangan baik takbiratul ihram maupun takbir-takbir yang lain. Nabi selalu mengangkat tangannya sampai ke pundaknya, setentang pundak, bukan sampai ke pundak, setentang pundak. Bisa saja begini, tapi setentang pundak. Takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Rukuknya Allahu Akbar. I'tidalnya Allahu Akbar. Tapi yang diceritakan segitu saja, Pak. Kalau yang sujud tidak dapat ngangkat. Yang tiga saja, takbiratul ihram, takbir untuk ruku, dan i'tidal. Nabi selalu mengangkat kedua tangannya setentang pundaknya. Hazwa mangkabai. Itu bahasa Ibnu Umar. Ini Ibnu Umar bercerita, bukan Nabi yang mengatakan. Ibnu Umar melihat Nabi salat begitu. Makanya kalau ada orang takbir ihramnya atau takbir ihramnya Allahu Akbar, tidak apa-apa, betul itu hadis Ibnu Umar. Memang diceritakan hazwa mangkabai, setentang dengan pundaknya. Yang tiga tadi, ihramnya, takbir ke ruku, dan i'tidalnya. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah, begini juga. Ini juga. Ya. Nah, jadi kalau ada orang tampak begitu, berarti dia baca hadis Ibnu Umar, hadis Bukhari Muslim. Jangan ribut pula. Memang ada dasarnya, Bapak Ibu. Saya ingin katakan, semua ibadah selama ada dalil, lakukan. Jangan ribut kalau berbeda dengan orang lain. Karena boleh jadi orang itu membaca hadis, mengamalkan hadis yang berbeda dengan kita, dan Nabi memang mencontohkannya berbeda. Itu. Nah, lalu hadis dari riwayat Muslim dari Malik bin Huwairis, Nabi itu rafa'a yadaihi hatta yuhaziya biha furu'a uzunai. Ini hadis Muslim. Nabi itu ketika takbir mengangkat kedua tangannya setentang telinganya. Ini hadis Muslim. Ya, dari Malik bin Al-Huwairis. Jadi Nabi kalau takbiratul ihramnya kata Malik, Allah sampai sini, sampai telinga, ya, Allahu Akbar. Nanti takbir intikal juga begitu, Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang sampai ke telinga mengangkat tangan ketika takbir, itu hadis Muslim. Dan As-Syafi'i begitu, sampai ke telinga, Pak. Artinya Nabi memang mencontohkan beragam. Bahkan tidak mengangkat pun tidak apa-apa. Karena kan yang wajib tadi kan takbirnya, bukan mengangkat tangannya. Maka kalau ada ibu-ibu tidak mau mengangkat tangan apa-apa, langsung saja dia akan pas berdiri Allahu Akbar. Boleh, Pak. Sah salatnya. Yang tidak sah itu kalau nyantuk saya. Sah, karena ada rukunnya tidak cukup nanti itu. Tapi bahwa tidak mengangkat tangan tidak apa-apa. Kalau mengangkat tangan bisa sampai setentang bahu, bisa sampai setentang telinga. Tapi kalau setentang telinga, dalam mazhab Syafi'i diajarkan ibu jari kita ujungnya menyentuh daun telinga ini yang ujung. Ya, itu yang paling baik kalau mengangkat sampai ke telinga. Jadi ibu jari jempol kita ini itu menyentuh telinga kita yang di bawah ini. Allah, gini Pak. Ya, jadi bukan begini. Di dada. Beginilah Nabi melipat tangan dalam hadis dari Wa'il.
Tapi hadis yang lain nanti Banda Imam itu dipegangi Asy-Syafi'i, itu di atas pusat. Allahu Akbar. Itu boleh. Bahkan tidak melipat pun boleh juga. Allahu Akbar. Ya, kalau ada orang ya mungkin enggak mandi saja Ibu, tak tenaga saja katanya undiko saja semuanya. Nah, tu salat dia tu Pak, begitu diajak lo mota, ngerukuk saya ke sandal itu. Itu. Ya itu boleh. Soal melipat tangan tu bukan sesuatu yang wajib, itu pilihan saja. Ya. Nah, itu cerita dari Wa'il. Lalu hadis dari Ubadah bin Samit, Nabi berkata, la salata liman lam yaqra bi ummul Quran. Hadis Bukhari Muslim. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya ummul Quran, Al-Fatihah. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, bagaimana Al-Fatihah Nabi? Hadis dari Anas diceritakan, ini anna Nabi wa Abu Bakar wa Umar. Jadi Nabi, Abu Bakar, Umar, ini kata Anas. Kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Cerita Anas, baik Nabi maupun Abu Bakar maupun Umar langsung saja membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada baca bismillah, tidak jahar, tidak sir. Nabi langsung saja, Abu Bakar langsung saja, Umar langsung saja. Begitu cerita Anas. Nah. Tapi hadis dalam riwayat Ahmad dan An-Nasai dari Ibnu Khuzaimah diceritakan la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Nabi, Abu Bakar, Umar, mereka tidak menjaharkan bismillahnya. Mereka baca tapi tidak jahar. Ini hadis dari Ahmad dan An-Nasai. Artinya Nabi baca Al-Fatihah itu dengan baca bismillah, tapi tidak pernah keras. Nabi itu bacanya sir, terdengar oleh sahabat sirnya. Alhamdulillahnya langsung jahar. Berarti hadis dari Anas, Nabi tidak baca sama sekali. Hadis dari Ibnu Khuzaimah, Nabi bacanya sir. Ya. Nah. Tapi hadis berikutnya, hadis dari Nu'aim al-Mujmir, hadis riwayat An-Nasai, begitu juga hadis riwayat Daruqutni, ya. Iza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Bila kamu membaca Al-Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim seperti yang lain, karena dia satu ayat dari Al-Fatihah. Berarti 3 hadisnya Pak, paling tidak. Hadis pertama, Nabi tidak baca sama sekali bismillah. Hadis kedua, An-Nasai dan Ahmad, Nabi bacanya sir. Hadis ketiga dari Abu Hurairah, Nabi menyuruh baca keras. Nabi suruh, seperti kamu baca alhamdulillah dan yang lain, karena bismillah itu kata Nabi itu ayat daripada Al-Fatihah. Nah, karena itulah Bapak Ibu, yang ini jangan lagi menjadi persoalan. Karena hadisnya sama-sama sahih. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu, misalnya rakaat pertama itu sir bismillahnya, rakaat kedua jahar bismillahnya, rakaat ketiga tidak baca sama sekali. Ketiga-tiganya cuba dalam satu salat itu tidak boleh. Bapak Ibu boleh pilih saja salah satu, yang baca sir dari awal sampai akhir sir, yang baca jahar dari awal sampai akhir jahar, yang tidak baca sama sekali juga tidak apa-apa, karena begitu ada contohnya. Ya. Ini kadang-kadang dulu bahkan ada sampai-sampai bikin masjid baru lagi gara-gara bismillah jahar dan sirnya. Ya. Nah, terima sajalah. Saya kalau jadi imam ya di jamaah itu Muhammadiyah, saya tidak baca bismillah jahar, saya sir saja. Tapi kalau di jamaah lain, saya baca bismillah. Saya biasa baca bismillah jahar. Kalau yang tidak jahar, ya saya hormati orang itu. Saya tidak jahar bacanya.
Kalau di tempat lain saya kunut subuh itu, Bapak Ibu. Tapi kalau saya jadi imam subuh di tempat lain saya tidak mau kunut. Ya karena itu pilihan saja itu. Dasarnya ada, dalilnya ada. Yang tak boleh itu beribadah tanpa dalil, itu tidak boleh. Bahwa Nabi mencontohkan ragam-ragam itu biasa. Memang itu Nabi contohkan begitu. Namanya tanawu al-ibadah. Keragaman dalam ibadah. Nah baiklah Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan sampai saya persilakan sampai sini dulu. Silakan. Silakan kita. Sebentar Pak Ibu. Waalaikumsalam. Apakah boleh dengan menggunakan sujud istirahat? Pertama, yang kedua, pada saat sujud ada bisa melihat kepalanya tidak menyentuh lantai atau keningnya. Ya, pertanyaan pertama, bolehkah kita duduk tahiyat akhir itu duduknya iftiras bukan tawaruk? Kalau dikatakan boleh, boleh. Cuma contoh dari Nabi duduknya tawaruk. Dengan duduk memasukkan kaki kiri ke kaki kanan dan duduk di atas pantat kiri. Itu namanya tawaruk. Dan itu dicontohkan Nabi. Perintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu lihat saya. Sahabat bercerita duduk Nabi terakhir begitu. Maka afdalnya kita ikuti Nabi. Tapi kalau soal sah tak sah. Yang penting tahiyat akhirnya. Ya. Soal bentuk format duduknya itu tidak penting. Tidak menjadi rukun. Mau iftiraskah, mau tawarukkah. Yang dilarang Nabi duduk setan. Itu dilarang Nabi. Jangan duduk di atas kedua tumit dengan menegakkan kaki. Itu duduk setan, itu yang dilarang tadi. Wa yanha an uqbatis syaitan. Itu jelas bunyi begitu. Nabi larang kita duduk dengan duduk setan. Tapi kalau mau iftiras, mau tawaruk, nah itu terserah. Tidak ada mempengaruhi sah atau tidak sahnya salat kita. Yang kedua, hadis yang sahih Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar atau siapa, Anas, saya lupa siapa perawinya. Amarani Rasulullah an asjuda ala sab'ati a'zum. Rasulullah mewajibkan saya sujud di atas 7 tulang. Jadi ada 7 tulang yang wajib menyentuh lantai. Yang pertama jabhah wa asyara ila anfihi. Nabi mengatakan kening atau jidat dan memberi tunjuk kepada hidung. Tapi itulah Nabi itu ya. Nabi mengatakan jidat jabhah tapi tunjuknya ke hidung. Kalau jidat kan di sini, Pak. Jadi ketika sujud itu ada 2 anggota di wajah ini yang menyentuh lantai, Pak. Satu namanya jabhah. Jabhah itu batas tumbuh rambut normal sampai ke alis. Ini jabhah. Ya, itu kenapa Bapak Ibu kalau sujud itu bapak-bapak pecinya ditarik. Jabhah ini namanya, Pak. Tapi jabhah itu batas tumbuh normal. Kalau Pak yang rambutnya udah hilang sadonya, yang normal sajalah sini. Berarti yang kening yang biasa. Karena itulah ibu-ibu saya pernah katakan mukena ibu-ibu ditarik ke atas sedikit. Jangan ibu kening ibu di atas mukena itu. Ya. Karena harus jabhah itu harus ke lantai. Ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi saya lebih cenderung mengatakan mengikuti hadis Nabi. Ini wajib hukumnya ke lantai. Ya. Hidung. Itu kenapa pakai masker itu tidak boleh sebenarnya. Memang hadis Nabi begitu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis Ibnu Majah, naha Rasulullah ar-rajula iza shalla ayyughattiya fahu. Rasulullah melarang seseorang salat menutup mulutnya. Memang, tapi Ibnu Majah meletakkan hadis larangan menutup mulut dalam salat itu dalam bab mayukrahu fis salah, bab yang makruh dalam salat. Jadi yang makruh dalam salat itu pakai masker, Pak. Makruh. Nah, cuman karena kondisinya tidak normal, kondisinya sedang dalam kondisi darurat, itu dibolehkan.
Tapi nanti kalau sudah normal tidak boleh lagi pakai masker, Ibu. Memang dilarang Nabi. Di sahih itu, Pak. Hidung itu ditunjuk Nabi menyentuh lantai. Tapi tidak wajib seperti kening. Yang hidung betul menyentuh lantai, Pak. Ya, tapi tidak seperti kening wajibnya. Nah, jadi kalau ada orang belum sampai keningnya ke tanah, ke lantai, dia sudah duduk, tidak sah sujudnya, Pak. Kalau tidak sah sujudnya, tidak sah salatnya, karena sujud ke rukun salat. Nah, jadi wajib kening ini menyentuh lantai. Begitu. Tadi Ibu dulu, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Jadi melipat tangan itu satu, dia bukan perkara wajib. Dia tidak rukun salat. Karena itu yang melipat tangan boleh, yang tidak melipat tangan boleh, yang melipat sampai ke dada boleh, yang melipat di atas pusar boleh, yang di bawah pusar boleh. Jadi melipat tangan itu bukan syarat, bukan rukun salat. Jadi kalau Ibu melipat tangannya, ya Allahu Akbar, di sini boleh, di sini boleh, di atas mukena boleh, di dalam mukena juga boleh. Tidak ada masalah kalau soal melipat tangan itu. Ya, bahkan mohon maaf kalau ada orang melipat tangan Pak curang kedinginan, Allah. Ya boleh juga. Tidak ada masalah, Pak. Kok ada yang model itu ya? Tapi orang yang model itu kan tidak mencontoh Nabi namanya itu. Tidak sunnah namanya itu. Kalau dikatakan boleh, boleh saja. Kalau ada orang begini, Allahu Akbar. Ya tidak apa-apa juga, Pak. Bahkan ada orang melipat tangannya, Allah. Nah, Pak, ada orang melipat tangan begini, nak. Ya, nak, nyopacian napunya kuah sudu-sudu hati kuah. Ya pernah saya tanya tu Ibu, Pak, kok mau deko apa salat? Karena hati wak disikuah. Supaya hatiku khusuk di pacian. Jadi nyo macian hatinya tu, Pak, supaya hatiku dak lapihkan kamari. Supaya khusyuk. Dia ditekan itu laju setan di hati itu. Ya itu keyakinannya, biar aja lah. Tapi kalau saran saya kalau Bapak Ibu salatnya di masjid jangan begini, Pak. Ya orang sabalai Ibu, Pak. Ya kan? Payah lo nyo manahan anguk gara-gara dia awak, Pak. Kan si kuat tiba di pinggangnya kan. Nah, itu tidak boleh. Beribadah mengganggu orang tu tidak boleh. Jadi melipat tangan tu tidak kewajiban, bukan rukun. Ibu bebas memilih. Bahkan tidak melipat tangan pun Ibu masih benar salatnya. Cuman contoh dari hadis Ibnu Umar tadi, Nabi melipat tangannya di dadanya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri lalu diletakkan di dada. Itu hadis dari Ibnu Umar tadi. Itu yang paling dalam tanda kutip paling sunnah tuh. bukan berarti meletakkan di atas pusar tidak sunnah juga, tapi tadi yang sahih hadisnya memang di dada. Kalau saya memang dari dulu sejak belajar fikih dengan guru-guru saya itu pakai mazhab Syafi'i, ya di atas pusat. Maka saya kalau sampai sekarang nyaman di atas pusat. Karena kalau di sini lebih kokoh. Ya, apalagi kalau kita pakai kain sarung itu kan ada bongkahannya tuh, Pak. Kalau tangan awak gua agak barik, nyo tahan dibungkan kain sarung tu, Pak. Kokohnya. Tapi kalau di sini panik apa? Kadang lapis terkajui mun deku ya nah. Nah, kalau di sini kan kadang-kadang terkantuk, Pak. Terkajui mun deku kan. Tapi kalau di siko kan jarang lapisnya, Pak, nyo kokoh. Bantuknya pun kalau di siko Pak Ibu agak lebih kokoh. Saya makanya Pak Ibu dalam banyak hal saya memang lebih nyaman dengan pendapat Asy-Syafi'i karena lebih moderat. Sama kayak membuka kaki ketika kita berdiri. Ada membuka kaki itu Ibu memang lebar, ya toh? Gini. Tapi kalau Asy-Syafi'i tidak, kaki itu dibuka setentang bahu. Jadi setentang bahu ini tidak mesti mengejar kaki orang kita. Karena ada orang Ibu yang suka mengejar kaki orang, Pak. Ya, Pak? Awak lama indah, kadang-kadang awak kan penggali, Pak. Awak elak kaki awak nyokajai baru, Pak. Lawa elak nyokaja baru, Pak. Ada orang suka mengajar kaki orang doh.
Ya, dia ingin menutup celah setan katanya. Jadi kalau ada jarak di antara kaki kita ni, setan lewat di sana. Makanya kaja kaki orang tu darui. Jak nyo pikir setan segadang lalu siku ikwa. Apa? Ya tu. Makanya Bapak Ibu kalau As-Syafi'i dia lebih moderat. Setentang bau maka lebih indah terlihat. Gitu. Ya. Ya, kalau setentang bahu kita bukanya lebih kokoh. Nah, itu As-Syafi'i, maka saya lebih cenderung. Makanya sama juga tahiyat akhir, kalau As-Syafi'i kan sekali saja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Turun, tidak ada lagi bergerak. Kalau yang lain ada yang bergerak-gerak. Ya tak? Ada yang berputar-putar bagai. Ya tak? Tidak apa-apa juga, itu pilihan. Tapi kalau Bapak Ibu tahiyat akhirnya berdiri, orang di Sabala tentu cuma celik ke jari awak. Minimal menggadu orang Sabala kan. Makanya Syafi'i itu lebih moderat. Sekali saja asyhadu la ilaha illallah. Memang hadis Nabi nanti kita lihat bagaimana Nabi tahiyat akhir. Nabi tahiyat akhir itu duduk tawaru, meletakkan ujung jari kiri di atas lutut kiri. Jadi ujung jari kiri di atas lutut kiri, begitu hadisnya. Lalu jari kanan diletakkan di atas lutut kanan dengan membentuk formasi 3-5. Ini 3, yang 5 yang 3 diketuk 3-5. Lalu wa asyara bisababi, Nabi kasih isyarat dengan telunjuk. Kasih isyarat betul, tapi isyaratnya apa begini, apa begini, apa begini, itu tidak ada cerita. Betul Nabi kasih isyarat. Jadi kalau ada orang dari awal sampai akhir begini saja Pak, menaku saya tunjuknya, ya tidak apa-apa, kan sudah kasih isyarat dengan tunjuk. Ada orang naik, asyhadu la ilaha illallah, tidak turun-turun le Pak, mereka saya, ya coba aja loh Pak, ya pas tagak kok tidak turun-turunnya le, ya merdeko sampai sudah. Ada yang dari awal begini-begini, boleh juga kan isyarat juga namanya, ya. Ini soal pilihan saja dan semuanya itu ijtihad sifatnya. Yang disepakati Nabi menunjuk dengan telunjuk di tahiyat akhir. Tapi proses penunjukan itu seperti apa, gerakan telunjuknya itu tidak ada lagi cerita Bapak Ibu. Semuanya sudah pilihan dan semuanya sudah pendapat. Boleh diikuti, boleh tidak. Yang sepakat ikuti, yang tidak tinggalkan saja. Gitu. Nah, jadi begitu Ibu ya. Silakan Pak tadi. Boleh. Pas naik ke atas. Kedua, ada aktivitas setiap kita mau sujud, mau berdiri lagi, mampir dulu sudah. Duduk istirahat. Yang ketiga ini permintaannya Pak. Kalau bisa minggu depan kita membahas masalah arahan dari imam, keterkaitan dengan imam dan kisah. Boleh. Karena di sini kita tahu Pak, kalau imam salah ada 7 tahun. Tapi kalau kita pribadi salah, liwat aja. Karena kita nggak tahu lagi. Baik. Nah, yang pertama ya, soal mengangkat tangan di rakaat kedua atau ketiga pas setelah sujud ya, sujud kedua kan kita berdiri itu. Pas berdiri dari sujud Allah, ada yang mengangkat tangan lagi? Tidak ada, belum ya, ada riwayat yang mengatakan itu. Yang ada 3 tadi, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Tapi ketika bangkit dari sujud itu tidak ada disebutkan Nabi mengangkat tangannya. Tapi kalaupun ada orang yang mengangkat tangan juga tidak batal salatnya. Boleh saja. Bahkan dia tidak takbir pun boleh juga Pak. Kan tadi kita sudah sepakati, takbir intikal itu hukumnya sunat. Tidak wajib. Yang wajib itu berdiri, ruku, sujud, ya duduk antara 2 sujud, ini yang wajib. Duduk akhir itu wajib. Tapi kalau takbir intikalnya tidak wajib. Apalagi mengangkat tangannya. Cuma kalau Pak Ibu tanya, ya apakah ada dasarnya? Nah, saya belum menemukan. Yang ada tadi 3 tadi Nabi mengangkat tangan, kata Ibnu Umar.